Misteri kematian notaris asal Bogor yang jenazahnya ditemukan di Sungai Citarum, Bekasi akhirnya terungkap. Polisi menangkap 6 orang yang diduga terlibat dengan kematian korban. Dari 6 orang yang ditangkap, 3 diantaranya telah ditetapkan sebagai tersangka. Sementara 3 lainnya yang berperan sebagai penadah masih diperiksa. Polisi akan melakukan gelar perkara untuk mengungkap fakta-fakta lainnya dalam kasus ini, saudara. Untuk mengetahui motif dari kasus pembunuhan terhadap notaris asal Bogor, sudah terhubung dengan kami AKP Iskandar Zulkarnaen, Panit 1 Subdit Resmo Polda Metro Jaya. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Mbak Putu. Sebelum kita berbincang, saya akan menunjukkan bersama-sama begitu ya, kita saksikan sebuah visual detik-detik penangkapan yang eksklusif kami dapatkan terkait dengan pengungkapan kasus ini. Kita saksikan dulu, Pak, sebelum ke pertanyaan. Tasnya siapa? Barang kalian mana aja, barang kalian? Herman ini, kartu Herman siapa ini? Herman, Pak. Nah. Bro, siapa ini? Ini HP Anda, Pak. HP Anda? Ini HP siapa? Herman. Ini HP siapa ini? HP Andrian. HP siapa? HP-mu. Baik, tadi kita sudah saksikan sama-sama, Pak. Bahkan saat ini juga masih terlihat di layar kaca begitu ya, detik-detik penangkapannya. Dari peristiwa ini ada 6 orang yang diduga terlibat, 3 ditetapkan sebagai tersangka. Nah, dari mereka-mereka yang terlibat ini, bagaimana proses penangkapannya? Apakah ada kendala? Kemudian ditangkap di mana saja, Pak? Baik, Mbak. Mendapati adanya penemuan jasad wanita di bantaran Sungai Citarum, Bekasi, Jawa Barat pada tanggal 3 Juli di bawah pimpinan Kasubdit Resmob Polda Metro Jaya dan tim opsional gabungan Subdit Resmob Polda Metro Jaya melaksanakan olah TKP di lokasi tersebut. Dari hasil olah TKP ada temuan yang janggal, diduga bahwa jasad korban diikat oleh batu yang diduga untuk menenggelamkan jasad korban. Jasad wanita tersebut selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Polri untuk dilakukan otopsi. Dari hasil otopsi diketahui korban berinisial SA yang telah dilaporkan hilang oleh keluarga pada tanggal 1 Juli di Polsek Tanah Sereal, Bogor, Jawa Barat. Oke. Kemudian dari hasil temuan di TKP dan hasil otopsi, kurang dari 24 jam, tim opsional gabungan Subdit Resmob Polda Metro Jaya berhasil menangkap 3 orang pelaku di Karanganyar, Solo, Jawa Tengah. Selanjutnya kami melakukan pengembangan dan berhasil menangkap 3 orang pelaku lainnya yang diduga memberi barang hasil curian. Oke, Pak, dari pemeriksaan begitu yang sudah dilakukan sampai dengan saat ini, apa motif dari peristiwa ini, Pak? Apa penyebabnya? Apakah dari ke-6 pelaku ini diantaranya memang ada yang dekat dengan korban begitu sehingga memiliki motif tersendiri untuk akhirnya melakukan tindakan yang seperti ini? Baik, saat ini kami masih mendalami terkait motif pembunuhan korban berinisial SA. Namun dugaan sementara pelaku melakukan aksinya untuk menguasai barang milik korban. Kemudian hubungan antara korban dan terduga tersangka adalah salah satunya sebagai mantan supir. Oke, baik. Dari perkembangan yang saat ini sudah dilakukan, sudah ada tersangka, kemudian juga tadi sempat disampaikan ketika ditemukan ada batu di sana. Apakah ini ada indikasi begitu, Pak? Karena tadi kalau kita lihat kan masih gelar perkara dan lain sebagainya, tapi ada indikasi bahwa ini memang sudah direncanakan sebelumnya, Pak? Untuk itu masih kita dalami, nanti kemudian pimpinan yang akan sampaikan. Baik, kalau peran-perannya, Pak, apakah sudah bisa dibagikan kepada publik? Peran-perannya seperti apa dari ke-6 sosok yang kemudian terlibat dalam peristiwa ini? Kami masih mendalami terkait 6 tersangka tersebut, Mbak.
Oke, bisa disampaikan Pak identitasnya, inisialnya kira-kira dari 6 ini apa-apa saja usianya, kemudian jenis kelaminnya misalnya Pak, bisa disampaikan kepada kami supaya publik juga mengerti dan memahami siapa-siapa saja mereka. Ya, sementara motif sementara kami yaitu dugaan sementara pelaku melakukan aksinya untuk menguasai barang milik korban. Keenam-enamnya merupakan laki-laki, pria. Ada kemungkinan tersangka bertambah Pak? Untuk itu kami masih melakukan pendalaman lagi terhadap kasus tersebut, Mbak. Oke, sampai dengan saat ini berarti kira-kira apa yang mengancam para pria-pria ini yang terlibat dalam kasus ini? Pasal apa dan ancaman hukumannya bisa seberat apa untuk mereka? Karena mereka pasti harus bertanggung jawab ya Pak ya? Betul. Pasal yang kita terapkan 338, subsidiar 340 dan 340 hasil penadahan. Untuk informasi saat ini Pak, kami mendapatkan informasi terbaru bahwa salah satunya ini merupakan sopir dari korban. Betul? Kami mencoba mengonfirmasi kepada Anda. Oke, Betul. baik. Sampai saat ini dari hasil penyidikan salah satu tersangka merupakan mantan supir daripada korban. Oke, artinya sampai dengan saat ini prosesnya masih berlangsung. Apa yang bisa publik tunggu? Kira-kira dengan adanya sudah ada 3 yang ditetapkan sebagai tersangka, 3 lainnya juga diduga terlibat sebagai penadah. Apa yang publik bisa harapkan, Pak? Apa yang bisa kita nantikan? Prosesnya masih panjangkah? Secepatnya, Mbak, kami akan segera kabarkan ke publik melalui pimpinan kami, Mbak. Belum ada tanggal pastinya ya, Pak ya? Siap. Oke, baik. Terima kasih. AKP Iskandar Zulkarnain, Panit 1 Subdit Resmo Polda Metro Jaya. Kami tunggu kira-kira apa hasilnya dan apa hukumannya yang pasti karena mereka harus bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak.